makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan, karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaat. Nih, ayamnya. Aduh. 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan. Tiap hari 800.000 masuk menjadi pendapatan asli desa. Bisa gaji karyawan. Bapak Kemendes mengeluarkan sebuah statement yang dianggap sudah menghina orang-orang desa. Kemudian hal ini mendapatkan reaksi dari warganet. Menteri Desa sebut masyarakat yang tinggal di desa jarang makan telur dan ayam. Dengan adanya MBG mereka mendapatkan asupan gizi. Pak, jenengane endok iki bukan barang mewah yang susah didapat. Menteri Desa, Bapak menghina orang desa ya? Padahal Kang Deddy Mulyadi bersama dengan Kades Hoho sudah membuktikan bahwasanya desa itu mampu menghasilkan ketahanan pangan. Nih, ayamnya. Aduh. 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan. Bapak Kemendes niat hati ingin menjelaskan, menerangkan kepada masyarakat manfaat daripada MBG atau makan bergizi gratis. Akan tetapi di dalam statementnya ada kata-kata yang membuat orang-orang desa merasa tersungging oleh ucapannya. Apa itu? Mari kita simak sama-sama, silahkan. Makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan, karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaat. Baik, Baraya, terkait dengan statement yang dilontarkan oleh Bapak Kemendes, bolehkah kita berhusnuzon? Baik, kita berhusnuzon ya, berprasangka baik terhadap Bapak Kemendes. Mungkin apa yang beliau sampaikan itu, Baraya, adalah pengalaman beliau ketika masih kecil yang tinggal di desa. Ya, saya akui, saya pun ketika masih kecil memang untuk makan dengan telur itu bisa dibilang jarang sekali. Karena mungkin di kampung saya dulu ketika itu tidak ada yang beternak telur. Dan saya sendiri pun memang memelihara ayam kampung ya. Akan tetapi dulu ya orang-orang tua dulu masak daging, lauk pauk yang enak-enak itu ketika lebaran saja. Atau ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha saja. Dan hari-hari biasa makannya biasa aja, paling dengan tempe, tahu, itu pun sudah mewah ya di kampung ini. Saya cerita dulu, Baraya, bukan cerita sekarang ini. Konteksnya ini dulu. Nah, seperti itu. Mungkin si Bapak dalam mengeluarkan statement ini, dia mengira bahwasanya masyarakat sekarang ini kehidupannya masih sama dengan ketika kita masih kecil. Nah, seperti itu. Padahal di zaman sekarang itu di mana teknologi semakin maju dan orang-orang yang beternak telur pun semakin banyak ya. Jadi tidak hanya beternak ayam kampung, tetapi juga sekarang ayam-ayam petelur sudah banyak yang beternak ya, sehingga produksi telur di desa-desa maupun di kota-kota melimpah ruah. Asal punya uangnya, insya Allah bisa makan dengan telur ataupun bahkan mungkin dengan daging ayam. Nah, mungkin seperti itu. Tetapi jika diukur oleh sekarang ini, saat ini kurang tepat, Pak. Karena Kang Deddy Mulyadi sendiri pun mengakui bahwa hidup di desa itu asalkan ada kemauan, insya Allah tidak akan susah-susah amat, apalagi hanya sekedar makan dengan telur atau dengan daging ayam. Dan Kades Ho pun ya, ketika Kang Deddy Mulyadi berkunjung di sana sudah membuktikan sebuah desa yang dipimpin oleh Kades Ho. Di sana ada peternakan ayam yang dibuat langsung oleh Kades Ho dan juga petelur ya, ayam petelur. Juga di sana ada sapi. Seperti apa? Kita simak, Baraya, sama-sama. Silakan. Kades Hoho itu bukan urusan ditatonya saja yang nyentrik, kepemimpinannya keren. Saya ini habis dari Purwokerto, Banyumas, sekarang ke sini Purwasaba. Nih, ayamnya. Aduh. 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan. Tiap hari 800.000 masuk menjadi pendapatan asli desa. Bisa gaji karyawan, bisa meningkatkan pendapat desa.
punya area peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas untuk warga. Ini yang disebut ketahanan pangan. Desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur. Top, setuju deh. Dana desa ke depan, satu desa dikasih 3 miliar, 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar, setuju banget. Ya kan? Tapi kadesnya dikelola kayak Kades Soho Tato ini. Sehingga sistemnya ke depan, kepala desa yang berhasil bangun desanya, tambah stimulusnya sehingga setiap desa nanti punya investasi. Desa punya investasi 20 miliar, nanti dividennya 15% per tahun, bisa 3 miliar per tahun, nggak usah dikasih dana desa lagi, sudah bisa bangun sendiri. Harapannya Pak Kades ke depan? Harapan saya ke depan, ya seandainya dana desa naik untuk desa-desa yang sudah mulai berkembang, nanti apa ya, kalau dana desa naik itu saya harap bisa lebih maju dan maju lagi. Iya. Semua kegiatan dari infrastruktur itu bisa kita kerjakan sendiri kalau desanya itu mandiri. Oke, yang ditato bukan tangannya, tetapi pembangunannya penuh tato, penuh warna. Segala ada, serba punya. Inilah desa kaya, Desa Purwasaba, Banjarnegara. Kenapa saya sebut dalam judul video ini Kemendes disemprot Kang Deddy Mulyadi dengan Kades Hoho? Salah satu alasannya video tadi ya, Kang Deddy Mulyadi dan Kades Hoho, mereka membuktikan bahwa desa pun bisa membantu memproduksi ketahanan pangan lewat ternak ayam dan telur. Baik para ya, kita simak bagaimana pendapat netizen terkait dengan statement daripada Bapak Kemendes berikut. Kita simak sama-sama, silahkan. Menteri Desa sebut masyarakat yang tinggal di desa jarang makan telur dan ayam. Dengan adanya AMBG mereka mendapatkan asupan gizi. Pak, jenengane endok iki bukan barang mewah sing susah didapat. Nak ayam jenengane wong desa kuwi lho ngingu ayam dede nak pengen tinggal mbeleh. Kowe ngerti ora sego berkatan, Pak? Sego berkatan ki didapat dengan cara mengaminkan tanpa menggunakan dana APBN. Kuwi isine pepak, Pak. Endok, ayam, tahu, tempe, serondeng, peyek, kerupuk sak segone. Tapi kadang ora kepangan-pangan, Pak, jeneng urip nang desa iki. Apa meneh mung endok iki lho panganan kepepet, Pak. Nak nang omah ra duwe janganan, lha kuwi agek dituku. Aja peh mentengke wetengmu dhewe, terus masyarakat sing urip nang desa ngono ki mbok nggih alasan. Ki suarane wong desa lho, Pak. Menteri Desa, Bapak menghina orang desa ya? Hah? Bapak pikir masyarakat desa semiskin itu, sesusah itu, semelarat itu, setidak mampu itu, sampai tidak bisa makan ayam dan telur tiap hari, ha? Pak, semiskin-miskinnya orang desa, kita masih makan ayam dan telur tiap hari, Pak. Sepaling miskinnya orang desa, mereka melihara ayam dan ada telurnya yang bisa dimakan. Hah? Bapak pikir masyarakat desa itu cuma bisa makan sama singkong? Hah? Ikan asin, tempe, tahu. Itu aja, Pak. Ya Allah, nggak layak, nggak pantas Bapak ini jadi menteri desa yang tidak tahu kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa itu juga banyak yang kaya, yang mampu, yang jadi PNS, yang jadi pegawai, Pak. Hah? Pak, andaikan masyarakat desa itu banyak yang tidak mampu, ya tidak sehina itu, Pak, tidak bisa merasakan makan ayam dan telur, Pak. Hah? Tanpa MBG, masyarakat desa itu sudah bisa makan ayam dan telur, Pak, dari dulu. Hah? Sampai bosan kita makan ayam dan telur tiap hari, Pak. Jangan mentang-mentang karena ada MBG, Bapak bisa menghina masyarakat desa seperti itu ya. Pak Presiden, nggak layak menteri ini jadi menteri deh. Ya, nggak layak jadi menteri desa, pecat aja lah. Pecat aja menteri seperti itu, kayak menghina orang desa aja itu dia. Nggak layak, gimana menurut kalian? Dari aspirasi mereka bahwa makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan. Karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu tuh bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya. Wah, ini mah penghinaan terhadap penduduk desa. Cek saha, penduduk desa jarang dahar jeung hayam, jeung telur. Ari Bapak teh apa? Anu loba nernak hayam. Eta teh lolobana masyarakat desa, Bapak. Dari kota mah geus hese nya, hese lahan. Jang nernak hayam, ayam kampung, ayam negeri, kalau nama masyarakat desa, Bapak. Bahkan lamun ngarah ngomong mah ieu teh bosen.
Dahar jeung hayam jeung nog teh, dahar jeung lalaban, jeung asin teh, eta teh lain karena teu kabeli hayam jeung nog, saking bosenna hayang dahar jeung laukna teh nu lain gitu. Jadi lain karena aya MBG nya masyarakat desa kakarak dahar jeung hayam jeung nog teh ya Allah. MBG oge masyarakat desa mah geus terbiasa, makan geus bosen Bapak. Lagian kan menu MBG oge teu unggal poe eta hayam jeung nog teh, kan meureun menuna teh ganti-ganti. Dalam misalkan ayam deui, nog deui, nya sarua we bosen. Jadi coba gerak cross check gitu ke lapangan Bapak sampai meh nyarios teh. Jadi ulah eceuk, cenah gitu. Turun ke lapangan. Bapak kan sebagai menteri desa kalau nggak salah. Jadi jangan menganggap ya makan sama ayam, makan sama telur gitu sesuatu yang wah, yang semua masyarakat tidak mampu gitu. Jadi sekali deui Bapak ya, jangan menganggap kami yang tinggal di desa ini ya tidak mampu membeli ayam dan telur gitu. Ayam yang dog teh bukan sesuatu makanan yang mewah Bapak, kecuali lamun misalkan Bapak ngomong kos kieu ya. Dengan adanya MBG setiap minggunya masyarakat di desa bisa makan sama daging, sama pizza, spaghetti. Nah, kakarak meureunannya kami sebagai masyarakat desa kahijina meureunnan beuteung urang teh teu sarua jeung beuteung anu di kota gitu. Jeung nya jarang manggih anu kos gitu, nya setik gitu. Tidak semua niat baik akan diterima dengan baik jika penyampaiannya juga tidak baik, tidak tepat, dan tidak memasyarakat. Demikian Baraya tayangan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.